Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Ariska dengan NIM 191002222010097 dari Prodi Teknik Sipil kelas A4. Saya ingin mempresentasikan tugas rekayasa irigasi yang berjudul Perencanaan Sistem Irigasi Sawah. Pertama, pengertian irigasi. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2007, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air. Irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi pemukiman, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. Fungsi irigasi yang pertama merabuk tanah, mengatur suhu tanah, memperbesar ketersediaan air tanah, mengurangi kerusakan tanah. Tujuan irigasi adalah membasahi tanah agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman, dalam hubungannya dengan presentasi kandungan air dan udara di antara butir-butir tanah. Jenis-jenis irigasi. Pertama, irigasi permukaan. Merupakan penerapan irigasi dengan cara mendistribusikan air ke lahan pertanian, memanfaatkan gravitasi, atau membiarkan air mengalir dengan sendirinya ke lahan. Kedua, irigasi bawah permukaan. Merupakan salah satu bentuk dari irigasi mikro, tetapi jaringan atau alat irigasinya terletak di bawah permukaan tanah. Ketiga, irigasi curah. Merupakan cara irigasi dengan menyemprotkan air ke udara, kemudian air jatuh ke permukaan tanah seperti air hujan. Keempat, irigasi mikro atau tetes. Sistem irigasi dengan menggunakan pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu yang nantinya air akan keluar dalam bentuk tetesan langsung ke akar tanaman. Bangunan yang ada pada saluran irigasi. A. Bangunan utama. Bangunan utama adalah kompleks bangunan yang direncanakan di sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi. B. Bangunan bagi sadap. Bangunan bagi terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih. Bangunan pengukuran muka air. Bangunan ini mengontrol muka air jaringan irigasi utama sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit konstan kepada bangunan sadap tersier. D. Bangunan pengukur dan pengatur. Aliran akan diukur di hulu saluran primer, di cabang saluran jaringan primer, dan di bangunan sadap sekunder maupun tersier. E. Bangunan pembawa. Bangunan pembawa membawa air dari ruas ke ruas hilir saluran, aliran yang melalui bangunan superkritis. F. Bangunan lindung. Bangunan ini diperlukan untuk melindungi saluran baik dari luar maupun dari dalam. G. Jalan dan jembatan. Jalan-jalan inspeksi diperlukan untuk inspeksi, eksplorasi, dan pemeliharaan jaringan dan H. Bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap yang dipasang sepanjang saluran meliputi pagar, alat ukur debit dan tinggi muka air baik sungai maupun saluran, saluran operasi pintu, jembatan di atas bendung, instalasi mikrohidro. Saluran irigasi. Pertama, saluran irigasi primer adalah bagian dari irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran buangannya, bangunan bagi sadap, bangunan pelengkapnya. Saluran irigasi sekunder adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke petak tersier dan yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut.
Tiga saluran irigasi tersier yaitu saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier, lalu ke dalam kuarter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.